Pertama saya ucapkan terima kasih kepada protokol sekaligus Sekretaris DPC PBB Kabupaten Sanggau. Dan pertama-tama juga saya meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan yang hadir di sini bahwa kami dari DPD sangat terlambat datangnya karena ada satu dan lain hal di perjalanan sehingga kami tidak bisa tepat waktu. Tapi saya berharap tidak ada hal yang membuat semangat kita untuk berbuat menjadi menurun. Yang saya hormati Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Sanggau beserta seluruh jajaran yang telah hadir di tempat ini. Yang saya hormati juga seluruh PAC dari 8 PAC yang juga hadir di tempat ini. Saya begitu bangga melihat perkembangan DPC Kabupaten Sanggau yang begitu pesat, dan terkhusus untuk PAC Kecamatan Parindu yang hari ini baru dilantik. Assalamualaikum, selamat untuk pelantikan beserta seluruh jajaran yang ada dan menjadi pengurus di PAC Kecamatan Parindu. Jadi mungkin tadi Ketua DPC tentunya sudah memberikan arahan juga. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit bahwa di kepengurusan itu yang menjadi beban, bukan menjadi beban, saya bilang menjadi yang harus benar-benar diperjuangkan yang adalah nanti dari tubuh kita sendiri. Jadi bukan dari luar. Nah, tapi itu jadi jangan menjadi suatu hal yang membuat kita lemah semangat. Kita dari DPP provinsi sampai DPC pasti punya persoalan, pasti punya masalah-masalah di setiap kepengurusan. Tetapi saya berharap, lagi-lagi selalu saya mengingatkan, karena saya sering berpikir setiap ada permasalahan, apa yang bisa menjadi motivasi saya untuk membuat permasalahan ini jadi ringan. Saya ini seorang ini, saya ini nih begini-gini bekas anggota dewan, saya ini begini-gini bekas staf ahli. Kadang saya berpikir, saya ini alumni Lemhanas loh. Kadang itu enak aja orang itu ngomong seperti itu di grup. Kadang kita berpikir seperti itu. Kalau kita berpikirnya mulai cara berpikir kita mulai dari atas, siapa diri saya sehingga dia bisa berarti itu, pasti tidak akan selesai. Tapi kunci utamanya akhirnya saya berpikir memang harus rendah hati, menempatkan posisi kita bahwa kita ini tidak bisa jadi apa-apa tanpa orang lain, seperti itu. Dan itu membuat kita jadi ikhlas, enteng menghadapi itu semua. Ya, ketua, terutama khususnya ketua yang baru dilantik, Satabima dia mulai dah ala di Nanggur Panjaitan Pak, kalau di Jabu. Jadi mungkin seperti sebenarnya di sini kami ada 5 yang datang ya, 6 sebenarnya. Ada itu Boru Siombing, itu Boru, oh iya udah di situ. Libur tahunan, ada Layang Manopo. Sebenarnya ketua, anggota kami udah kami kirim tadi ke sini 1. Nah, saya lihat juga udah hadir. Di ala lain sih Rigo. Sebenarnya DPD beliau. Jadi kami datang sini. Tapi kenapa sampai kami mau datang? Kalau melihat domainnya acara ini sebenarnya ada DPC. Tapi suasana ini yang kami rindukan. Suasana kebersamaan ini yang kami rindukan. Bukan suasana yang lain-lain yang hebat-hebat. Kalau menghadapi acara-acara yang protokoler lain sebenarnya sudah sering, tapi kerinduan yang ada kami rasakan itu kerinduan seperti ini bisa bersama-sama dengan orang tua kita. Saya mau sedikit cerita. Dulu sewaktu saya pertama kali diminta untuk menjadi ketua DPD Pemuda Batak Bersatu Provinsi,
Yang saya pikirkan adalah bahwasanya ada kerinduan saya yang sangat membekas di hati. Ini cerita tahun 80-an, gimana bersatunya orang Batak tanpa melihat unguan, tanpa melihat harga apa. Jadi saya punya cerita yang saya ingat betul. Orang tua saya, kalau ada orang tua dari saudara kita yang orang Batak datang dari kampung, itu tanpa melihat harga, pasti kita datang mengunjungi dia dan mengundang dia datang ke rumah kita. Begitu hebatnya persatuan orang Batak yang dulu terjadi, dan saya berharap itu bisa terjadi lagi seperti ini. Jangan kadang kita, kalau dulu Natal itu di rumah kayak pesta kalah-kalah kantor gubernur, ramainya itu waduh luar biasa. Sampai saya di rumah itu, kami orang rumah harus menyewa sampai sekitar 5 pembantu untuk membantu nyuci piring di rumah karena saking ramai. Pada saling mengunjungi, walaupun tanpa ikatan ada hubungan marga, tapi saling itu. Persatuan itulah yang kita rindukan. PBB hadir pada hakikat rohnya, untuk itulah dia, untuk saling membantu, bukan hanya dalam hal pesta atau apa, tetapi dalam hal-hal sosial. Kalau pesta itu direncanakan, gampang kita ajak siapa. Tapi kalau ada hal-hal yang terutama sukacita, itu bukan hal yang direncanakan, yang mendadak. Dan biasanya untuk datang duka cita ini, kita si keluarga duka ini kadang pun kesusahan untuk mendapatkan bantuan. Untuk itulah PBB hadir, salah satunya. Di setiap acara-acara kami, khususnya di Pontianak ini yang sering menghadapi duka cita, sering oleh pengumuman marga ditanyakan, kalian nanti mandu katanya nanti acaranya di sini ya. Jadi begini, saya jawab, saya bilang, molohami di PBB tidaklah menjadi luka di hati kami, tidaklah menjadi sebuah kesedihan di hati kami bila kami tidak dikasih waktu untuk bicara di depan, tetapi menjadi kesedihan kami bila kami tidak diperkenankan untuk membawa jenazah itu ke pemakaman. Seperti itulah yang kita lakukan. Jadi saya berharap kepada semua rekan-rekan, kita bekerja dengan panggilan hati, dengan kerendahan hati. Saat ini lagi yang lagi enak dibicarakan ini memang tahun politik. Kemana pemuda Batak bersatu? Selalu saya ingatkan bahwasanya pemuda Batak bersatu itu tidak berpolitik praktis. Ya, tidak berpolitik praktis. Karena apa? Sangat sadar pemuda Batak bersatu bahwa apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan saat ini adalah produk politik. Naik bensin, naik kendaraan dari Sanggau sampai ke sini, kendaraan itu perlu bahan bakar. Bahan bakar itu adalah produk politik. Nah, enggak mungkin harga BBM itu sebenarnya pertalite sekitar berapa sekarang? 7.000, 10.000. Enggak, harganya tidak mungkin segitu dengan biaya produksi oleh Pertamina. Harga mungkin mau 15-20.000. Tetapi karena ada tekanan-tekanan politik yang memikirkan masyarakat supaya harga itu bisa dibuat dengan sesuai dengan kemauan masyarakat. Oleh sebab itu, saya berharap kepada pemuda Batak Bersatu untuk pada tanggal 14 Februari datanglah ke TPS, lakukanlah pemilihan, coblos yang sesuai dengan hati nurani. Dan kita di mana posisi pemuda Batak Bersatu? Pemuda Batak Bersatu tidak berpolitik praktis, tetapi pemuda Batak Bersatu berpolitik kader. Apa maksudnya? Artinya setiap yang menjadi anggota pemuda Batak Bersatu menjadi hal yang wajar dan sepantasnya lah memilih orang-orang Batak, apalagi dia anggota dari pemuda Bersatu untuk dipilih oleh kita tanpa melihat partai apapun. Karena kita tidak berpolitik praktis tadi. Kalau kita berpolitik praktis, kita jelas afiliasinya kemana. Mau ke PDIP, mau ke Golkar, mau ke PSI, Hanura, oh ada PKN di
sini. Ini caleg juga PKN. Itu ini. Nah, saya sendiri dari Golkar. Nah, sudah 27 tahun saya di Golkar. Nah, jadi sekarang saya di ketua bidang pengkaderan di Golkar sekaligus ketua bidang hukumnya untuk di Kabupaten Kuburaya. Seperti itu. Jadi saya harap di tahun pemilu ini datang ke TPS, jangan tidak datang, karena biasanya kalau kita tidak datang, suara kita akan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenangkan seseorang. Dan saya berharap kepada para calon-calon anggota kita yang mengikuti pesta demokrasi, saya lihat ketua di sini juga ya, ketua ikut juga di sini. Itu Bung Tambuna juga ya. Dia nggak mau kasih tahu karena katanya bukan dapil saya. Oh, dia dari Partai Hanura, partainya Pak Oso ya. Oh, seperti itu. Jadi sekali lagi yang kita utamakan di Pemuda Batu Bersatu ini kerendahan hati, saling tolong menolong. Semboyan kita jangan hanya jadi semboyan, lakukanlah pelan-pelan aja, untuk harus frontal, pelan-pelan aja. Dan satu lagi lupa saya sampaikan, bahwa hadirnya PBB ini dimanapun juga tidak untuk menyaingi organisasi Batak yang sudah ada. Kita tidak merasa lebih hebat dari mereka, tapi kita tidak ada di bawah mereka. Kita jelas, nah, dari pusat sampai ke kecamatan. Tetapi sebagai orang Batak, sebagai yang diajarkan orang tua-tua itu, bahwa kita harus menghormati yang lebih tua. Kalaupun ada organisasi Batak yang ada di Kecamatan Karidu ini, kita tetap selalu koordinasi. Hadirnya kita PBB adalah mengisi ruang-ruang yang mungkin belum terisi oleh mereka. Contohnya ya, Pak, dibilang pengangkat jenazah mungkin apa-apa lah itu. Nah, tidak ada ruginya itu. Ya, kami di situ dicap seperti itu. Tapi kami amat bangga, dan sejauh ini juga dari lagi bukan membandingkan organisasi Batak yang ada, mereka memang luar biasa selalu kepada kita. Cuma memang panggilan hati kadang mereka belum membantu secara signifikan ke kita. Jangan khawatir lah ya, semua itu pasti akan dibalas. Jadi mungkin itu aja. Saya dengar juga habis ini ada rencana kegiatan lagi ke Sosok ya. Untuk itu sekali lagi selamat kepada pengurus-pengurus PAJ Karidu yang telah terpilih. Selamat menjalankan tugas. Tuhan memberkati. Amin. Pemuda Batak Bersatu. Aku rasa satu jiwa.